Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sekretariat DPD Golkar Kota Tangerang Selatan. Pada hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang baru hari ini kita mulai, yaitu Akademi Golkar Kota Tangerang Selatan atau Akademi Golkar Tangsel. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dan mengupgrade diri kita untuk menghadapi tantangan ke depan, bagaimana menjadi kader partai politik yang baik, menjadi kader Golkar yang militan. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang hebat, Saudara Fitronul Ihsan. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan rutin dan bisa mengupgrading diri kita untuk melangkah ke depan seperti apa. Salam Golkar Indonesia Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama Akademi Golkar Tangsel. Kita tahu bahwa tantangan Indonesia, tantangan dunia berkembang begitu cepat. Dunia hari ini sedang berlari. Sementara jika kita tidak melakukan upgrade diri kita, maka perubahan jauh lebih cepat berlari dan kita lambat dalam menyikapi. Maka Akademi Golkar Tangsel hari ini kita kasih judul Dunia yang Berlari. Ya. Globalisasi itu ditandai dengan dua hal. Yang pertama adalah revolusi elektronik. Yang kedua, globalisasi itu ditandai dengan cross border dan borderless. Nanti saya jelasin satu-satu. Yang pertama adalah revolusi elektronik. Dulu saya kalau waktu masih sekolah, saya butuh uang, saya kirim surat ke orang tua saya. Saya tulis suratnya begini: kepada yang terhormat ayah Anda, ibunda di rumah, dan Anda di sini dalam keadaan baik-baik saja. Bla 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 bla. Lalu surat selesai, lalu saya tanda tangani. Setelah surat saya tanda tangani, saya kasih NB. Nah, yang usianya seusia saya atau usianya di atas saya pasti tahu NB, tahu kan? Nah, di NB-nya kira-kira seperti ini. Titik 2, Pak, minta duit atau kirimi duit 200.000. Dari surat yang panjang di atas sampai yang ke bawah, inti suratnya itu sebenarnya ini. Betul nggak? Betul. Kalau kita jatuh cinta sama orang, kirim surat udah panjang-panjang, bawahnya NB, I love you. Yang seusia saya pasti tahu. Dunia yang lambat ditandai dengan basa-basi. Basa-basi menjadi sangat penting. Bahkan kadang intinya disampaikan di akhir. Kalau kita mau minta duit ke orang tua, zaman dulu mesti ngabarin dulu kita lagi kenapa, perkembangan kita di perantauan seperti apa, lalu di bawah, Pak saya butuh uang buat bayar A, B, C, dan D. Itu inti sebenarnya. Tapi setelah kehidupan berubah, terjadilah revolusi elektronik, basa-basi hilang. Seiring dengan kecepatan. Kecepatan yang terjadi akibat adanya revolusi elektronik mengubah isi kepala kita juga berpikir menjadi lebih cepat dan lebih instan. Hari ini kita berada di dalam sebuah kamar, bangun tidur kita sudah bisa langsung mengontak kolega kita, lalu kita buka email, ternyata kita harus mentransfer uang transaksi, kita tidak perlu pergi ke bank, kita cukup dari handphone kita bisa melakukan transaksi, padahal kita belum mandi. Revolusi elektronik selain menjadi kecepatan, revolusi elektronik selain membuat jarak menjadi tidak ada, revolusi elektronik juga merubah cara pandang kita. Bayangkan hari ini kalau kita WA orang, tahu kita sedang online tapi WA nggak dibaca, kesel. Padahal dulu kita mau ngirim surat bukan soal redaksinya yang panjang, saya harus cari amplop dulu, saya harus cari rangko dulu, saya mesti pergi ke pasar karena kantor pos biasanya ada di pasar, saya masukin surat saya ke kantor pos. Surat dari Serang ke Lampung biasanya memakan waktu 1 minggu. Lalu setelah sampai di sana, setelah berkumpul semua, adik saya
buka amplop suratnya, semua tidur di tempat tidur yang sama, adik saya bacain suratnya. Begitu assalamualaikum, ibu saya biasanya udah nangis. Nangis duluan ibu saya. Kenapa? Yang dibayangin anak saya lagi kenapa di sana gitu. Belum tahu masuk suratnya. Begitu Ananda dalam keadaan baik-baik saja baca, tambah nangis. Tapi lebih nangis lagi dan semuanya nangis. Bukan ibu saya doang yang nangis ketika baca NB-nya. Bapak saya giliran yang nangis. Karena saya minta duit, ya kan? Dan bapak saya nggak bisa langsung kirim duitnya. Pergi kantor pos, kirim WhatsApp. Seminggu lagi baru sampai WhatsApp ke sekolah, nggak bisa langsung uangnya saya terima. Harus nunggu kantor pos datang, tiba-tiba ada istirahat langsung dipanggil. Fitron, ada WhatsApp, silakan datang ke kantor, hubungi TU. Begitu saya terima WhatsApp-nya, nggak bisa langsung pegang uangnya, karena saya harus pergi ke kantor pos ambil uangnya. Setengah bulan saya untuk dapat uang 200.000. Tapi hari ini nggak perlu basa-basi, nggak perlu proses, nggak perlu panjang-panjang, cukup SMS, Pak saya minta duit 200.000, bapak saya bisa langsung dikirim kirim uang 200.000 pakai mobile banking. Hitungannya bukan lagi hari, hitungannya bukan lagi jam, hitungannya bukan lagi menit, bahkan mungkin bisa jadi detik. Itu yang disebut dengan revolusi elektronik yang menandai dunia yang sekarang sedang berlari. Jadi tidak boleh ada yang santai menghadapi kehidupan ini karena memang dunia sedang berlari. Lalu ciri globalisasi yang kedua adalah cross border. Dan juga disebut dengan borderless. Lintas batas dan tanpa batas. Kita hari ini bisa sarapan di Serpong, kita bisa makan siang di Singapura, bisa makan malam di Vienna. Dalam jangka waktu 1 hari, kita sudah lintas batas. Sekarang kita tidak perlu lagi bekerja harus dengan orang di kantor yang sama. Kita bisa lintas batas, karena ada revolusi elektronik. Kita bisa pakai email, kita bisa pakai video Zoom, kita bisa pakai elektronik yang ada. Dunia sudah tidak ada batas. Sehingga orang tidak perlu lagi punya kantor yang bekerjanya harus berkumpul. Sekarang kita bisa bekerja bermitra dengan siapapun harus tanpa bertemu. Kita bisa bekerja tanpa bertemu dengan bantuan elektronik. Itu yang disebut dengan cross border dan borderless. Karena lintas batas inilah yang kemudian menjadikan dunia semakin cepat berlari. Lalu dunia menjadi dilipat. Kalau dulu dunia terhampat begitu luas, Columbus butuh beberapa tahun untuk bertemu ujung dengan ujung karena ternyata dunia itu bulat. Hari ini dunia itu dilipat. Sebagai sebuah kertas semakin dilipat, kita semakin kecil, dilipat lagi semakin kecil, dilipat lagi semakin kecil. Bayangkan kita sedang melipat kertas. Sudah lipatan kecil, kita lipat lagi. Semakin kecil lipatannya, semakin kuat dinamikanya, semakin banyak kotak-kotaknya. Dunia yang dilipat itu diibaratkan oleh Yasraf Amir Piliang sebagai small village. Dunia ini sudah seperti desa kecil. Kenapa? Ya nggak butuh lagi jarak, nggak butuh lagi waktu. Dunia memang makin kecil, mudah dijangkau, dan yang bisa menjangkau itu adalah dunia yang sekarang sudah dilipat dalam sebuah gadget.